Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa dengan sholat duha? Kenapa ada orang yang mengaku tidak memperoleh manfaat apa-apa dari sholat duha? Ketahuilah, pertama, istiqomah rutin teratur. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad. Jihad artinya bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh benar-benar Allah akan menunjukkan kepadanya ke jalan-jalan kebenaran. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalannya kontinu walaupun sedikit. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa istiqomah adalah kunci untuk memperoleh keberkahan dalam hidup. Karena dengan istiqomah seseorang membangun pondasi kebaikan yang kokoh dan berkelanjutan. Jika sholat hanya sekali-kali, kadang-kadang, maka sholat duhanya sekedar untuk mendapat pahala. 2. Tidak percaya dengan hukum-hukum Allah. Tidak percaya dengan firman-firman Allah. Tidak percaya dengan ancaman-ancaman dari Allah. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96. Jika sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Sekali lagi, mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri, yaitu mendustakan itu. Firman Allah dalam surah Ad-Dariyah ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Rasulullah juga menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim bahwa sholat duha adalah ibadah orang-orang yang kembali kepada Allah. Sekali lagi, ibadahnya orang yang kembali kepada Allah. 3. Waktunya harus tepat. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Umar menekankan agar hindari melaksanakan sholat pada waktu matahari terbit, pada waktu matahari meninggi, serta pada waktu matahari terbenam hingga tergelincir. Hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, waktu yang diharamkan untuk sholat adalah sholat subuh hingga matahari bersinar sepenuhnya, serta setelah sholat asar hingga matahari itu terbenam. Rasulullah menjelaskan bahwa pada saat-saat itu setan-setan berada dalam lingkup yang lebih dekat dengan matahari. Dan kita jangan sholat pada waktu itu agar tidak tercampur dengan aktivitas negatif dari setan. 4. Sholat harus khusyuk. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Habib Nopel Alaidrus menegaskan bahwa sebenarnya sholat duha ditekankan oleh Rasulullah buat orang-orang yang sedang sibuk punya aktivitas kerja. Menyempatkan diri ingat kepada Allah dengan sholat duha. Di zaman sekarang orang menganggur dulu baru sholat duha. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan sholat duhalah kamu supaya banyak rezeki. Enggak pernah Nabi Muhammad ngomong begitu. Itu perkataan ulama
memberi motivasi, memberi semangat orang agar tergerak mau sholat duha. Karena sangat banyak orang yang fokusnya duniawi, dunia yang sudah nongol di depan mata. Channel ini contohnya. Channel YouTube Kruri Milandu bikin konten tentang akhirat cuma sedikit yang mau terge. Coba kalau kontennya jurus kaya raya dapat duit 1 miliar dalam waktu 3 hari, pasti kaya. Waduh, bakalan heboh itu konten. Kelima, jangan fokus pada duniawi saja. Imam Ar-Raghib pernah menyampaikan, ketahuilah bahwa ibadah memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekedar kebaikan. Karena setiap kebaikan adalah ibadah, namun tidak setiap ibadah memiliki nilai kebaikan. Gus Baha pernah mengingatkan bahwa kalau sholat duha hanya dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan rezeki, maka seseorang bisa kecewa jika harapannya tersebut tidak terpenuhi. Al-Quran telah memberi peringatan yang jelas di dalam surah Asy-Syura ayat 20. Jika seseorang menginginkan keuntungan di akhirat, kami akan menambahkan keuntungan tersebut baginya. Dan jika seseorang menginginkan keuntungan di dunia, kami juga akan memberikannya. Namun tidak ada sedikit pun baginya keuntungan di akhirat. Ayat-ayat seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 201 juga mengajarkan bahwa doa seorang muslim seharusnya tidak hanya terfokus pada kebaikan duniawi, tapi juga kebaikan di akhirat. Keenam, Syekh Ibnu Utsaimin menekankan bahwa sholat duha tidak hanya menjalankan ibadah, tapi juga mengajarkan rasa syukur kepada Allah dan mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan secara konsisten. Sekali lagi, syukur kepada Allah dan berbuat kebajikan secara konsisten. 7. Sholat harus khusyuk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, seburuk-buruk pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Bagaimana seseorang bisa mencuri dari sholatnya? Yaitu tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Imam Nawawi dalam karya-karyanya menekankan pentingnya tumakninah dalam sholat, yaitu tenang, tidak terburu-buru, serta berusaha memahami, memperhatikan bacaan-bacaan sholat. Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 162 menyuruh kita, katakanlah sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Sekali lagi, hanya untuk Allah, hanya untuk Allah. Rasulullah ada mengajarkan, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa niat yang ikhlas adalah syarat yang harus dipenuhi agar ibadah kita diterima Allah. Lalu Rasulullah menyatakan dalam hadis riwayat Bukhari, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi sholat duha dianggap percuma kalau yang sholat duha itu tidak istiqomah, tidak percaya dengan firman-firman Allah apapun isi firmannya. Waktunya tidak diperhatikan, waktu-waktu yang tepat untuk sholat. Lalu khusyuk, jangan fokus ke dunia. Khusyuk, sholatku, ibadahku hanya untuk Allah. Lalu bersyukur kepada Allah sambil tetap berbuat kebajikan secara konsisten. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.